siang Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang tanam paksa atau kultur stem cell. Sebelum itu, mari kita lihat bersama video cuplikan tentang tanam paksa. Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Он идет, он уже близко. Дили-дили-бом, ты слышишь, кто-то рядом, притаился за углом и пронзает взглядом. Дили-дили-бом, все скроет ночь немая, за тобой крадется он и вот-вот поймает. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Дили-дили-бом, ты слышишь, кто-то рядом, притаился за углом и пронзает взглядом. Дили-дили-бом, все скроет ночь немая, за тобой крадется он и вот-вот поймает. Дили-дили-бом, ты слышишь, кто-то рядом, притаился за углом и пронзает взглядом. Дили-дили-бом, все скроет ночь немая, за тобой крадется он и вот-вот поймает. Tanam paksa atau dikenal dengan kultur stem cell merupakan salah satu kebijakan dari kolonial Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia pada waktu itu. Tujuan utama dari adanya kebijakan ini yang ide utamanya datang dari seorang Johannes van den Bosch. Sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman yang dinilai oleh Belanda menguntungkan bagi mereka.
di mana di balik kebijakan ini, tujuan utama dari Belanda waktu itu adalah untuk menyelamatkan keuangan mereka, karena pada waktu itu keuangan Belanda sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut tidak lepas dari bobroknya sistem yang dikembangkan oleh Belanda dan juga banyaknya korupsi di tubuh Belanda. Selain itu, Belanda juga menghabiskan banyak uang untuk peperangan. Ketentuan dan kebijakan tanam paksa dapat dilihat, yakni penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya akan dikembalikan kepada penduduk. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin oleh penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa sebagai pengawas, pemungut, dan pengangkut. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 atau 66 hari dan mendapatkan upah. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi untuk menanam padi. Apa saja dampak dari tanam paksa? Dampak negatif sistem tanam paksa terhadap rakyat. Pertama, dampak negatifnya adalah sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Kedua, beban hidup rakyat semakin berat, terlebih karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Rakyat juga turut menanggung risiko jika terjadi kegagalan panen. Selanjutnya, dampak ketiga yang dirasakan oleh rakyat adalah mengalami tekanan fisik dan mental. Mereka tidak bisa mencari nafkah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dampak terakhir yang dirasakan oleh rakyat adalah muncul wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Meski banyak dampak negatif yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, sistem tanam paksa ini ternyata memberikan beberapa dampak positif bagi penduduk Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat menjadi tahu dan mengenal berbagai teknik dalam menanam jenis tanaman baru. Mereka mulai mengenal jenis tanaman yang memiliki potensi ekspor dan menghasilkan keuntungan. Alasan sistem tanam paksa dihapuskan. Sistem tanam paksa dihapus karena berbagai alasan. Antara 1830 sampai 1867, kebijakan ini berhasil menyumbang 967 juta gudang ke pemerintah Belanda. Keuntungan itu didapatkan Belanda dari penderitaan rakyat Indonesia. Pasalnya, pekerja pribumi dipaksa fokus bekerja, bahkan disiksa untuk tanam paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Akibatnya, banyak pekerja yang sakit, timbul kelaparan, dan kematian di berbagai daerah. Selain itu, sistem tanam paksa umumnya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sistem tanam paksa benar-benar memeras tenaga rakyat Indonesia serta mengeruk kekayaan alam di Nusantara. Banyak rakyat Bumi Putra menderita akibat kultur stelsel. Kapasitas sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa. Rakyat dipaksa bekerja, bahkan kadang dituntut bekerja di kebun yang letak sampai puluhan kilometer jauhnya dari desa. Selain itu, kerja rodi juga dilakukan di bawah todongan senjata. Akibatnya, kemiskinan dan kelaparan menjalar di banyak tempat. Sistem tanam paksa bisa menggelembungkan kas Belanda, tapi rakyat Bumi Putra menderita. Selain kelaparan dan kemiskinan, penyakit pun sering mewabah karena banyak orang kurang gizi. Bahkan, banyak pekerja paksa yang mati kelaparan. Dampak besar sistem tanam paksa pada penderitaan rakyat di Nusantara membuat kritik tajam dilontarkan pada pemerintah Hindia Belanda. Kritik itu malah datang dari sebagian orang Belanda sendiri, karena kultur stelsel dianggap tidak manusiawi. Sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan pihak swasta Belanda yang turun mengelola perkebunan di Nusantara. Secara berangsur-angsur, sistem tanam paksa kemudian dihapuskan pada tahun 1861, 1866, 1890, dan 1916. Sekian dari saya penjelasan tentang sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Terima kasih.